Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A ini presentasikan kekuatan sambungan las Termitrail R54 untuk jalur lintas angkutan batubara yang beranggotakan yang pertama itu ada saya Iqbal Reza Fahmi NIM 21103011047. Kemudian ada rekan saya Saya, saya sendiri Muhammad Fase Ibadullah Nur dengan NIM 2110301114048. dan saya Fase Iksani dengan NIM 2110301111053. Next Mas. Rel. Rel merupakan komponen dari struktur jalanan kereta api yang pertama kali menerima transfer berat dari rangkaian kereta yang lewat di atasnya. Batang rel terbuat dari baja bertekanan tinggi yang mengandung 0,4 sampai 0,82% C, kemudian 0,6 sampai 1,7%, dan kemudian 0,05 sampai 0,5% SI, kemudian ada 0,5%, kemudian maksimalnya ada S, maksimal S dan 0,05% maksimal P. Karbon merupakan unsur yang dominan dalam baja. Standar panjang rel menurut PD 10 tahun 1986. Rel standar adalah rel yang mempunyai panjang 25 meter. Kemudian rel pendek adalah rel yang mempunyai panjang 100 meter. Kemudian yang ketiga ada rel panjang adalah rel yang mempunyai panjang minimum 200 meter. SMAW, fast butt welding, dan termit welding adalah teknologi pengelasan rel panjang yang umum dilakukan dengan proses penggabungan logam dengan cara memanaskan logam secara berlebihan sehingga mencair dengan menggunakan reaksi aluminotermis antara oksida metal dan aluminium. Prosedur pengelasan. Yang pertama itu adalah atur jarak celah rel yang akan disambung sekitar 22 sampai 25 mm. Kemudian yang kedua pasang cetakan sekitar sambungan. Kemudian yang ketiga ada isi tempat peleburan dengan oksida logam dan bubuk aluminium, bisa dilihat di gambar. Kemudian yang keempat, panaskan campuran menggunakan blender sampai suhu 900 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, buka cetakan dan bersihkan kelebihan besi hasil reaksi menggunakan gerinda. Ya, untuk selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan. Ini adalah metode pengujiannya. Yang pertama itu pemeriksaan cacat pengelasan, yang kedua ada uji kekerasan, dan yang ketiga itu ada kekuatan lentur sambungan las. Ini ada uji pemeriksaan kecacatan. Tujuan pemeriksaannya adalah untuk mendeteksi adanya discontinuity atau disintegrity serta pun homogeneity hasil pengelasan baik di permukaan maupun di dalam bahan logam. Ini ada juga pemeriksaan cacat las. Yang pertama, pemeriksaan cacat dilakukan dengan scanning pada scanning area mengamati adanya indikasi cacat las dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pulsa cacat 0 sampai dengan 25% DAC atau distance.
amplitude curve atau 20% full scale height abaikan. Itu ada cacat 25 sampai dengan 50% DAC atau 40% full scale height harus dianalisa pulsa cacat 50 derajat sampai 100 derajat DAC atau 80% full scale height harus direparasi. Terusnya itu ada prosedur uji kekerasan dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama ada penggerindahan permukaan benda. Benda uji pada tingkat pekerjaan ini dipakai mesin seperti mesin gerinda. Yang kedua itu ada pencucian. Yang ketiga itu ada pengujian kekerasan dilakukan pada daerah base metal, wet metal, dan pada daerah HAZ atau head affected zone. Nah, itu ada uji kekuatan lentur. Tujuannya itu untuk mengetahui kekuatan sambungan rel dalam menerima beban tekan statik. Ya, selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya. Ya, saya lanjutkan untuk prosedur uji lentur. Yang pertama, setup benda uji dengan posisi seperti ditunjukkan pada gambar. Yang kedua, di tengah bentang benda uji dipasang displacement transducer mengukur defleksi benda uji. Yang ketiga, beban dibandingkan melalui ram generator dengan laju pembebanan konstan sehingga mencapai bena maksimal yang mampu ditahan benda uji. Yang keempat, selama pengujian berlangsung dilakukan perekaman grafik gaya versus defleksi menggunakan X sampai Y recorder. Yang kelima, beban maksimum ditunjukkan pada kurva di mana kedudukan kurva pada titik maksimum sedang beban yang diizinkan ditunjukkan pada daerah linear dari kurva. Sebelum dioperasikan, setiap sambungan rel harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak adanya cacat pengelasan yang dapat mengakibatkan berkurangnya kekuatan dalam menahan beban seperti di gambar. Kekerasan rata-rata pada daerah HAS atau Head Affect Zone sebesar 309 hingga 317 HB. Hal ini masih sesuai dengan standar kekerasan yang ditetapkan Direktorat Jalan dan Bangunan Kantor Pusaka PJKA, yaitu sebesar 280 hingga 334 HB. Tegangan lentur untuk rel 2, rel 3, dan rel 4 masing-masing sebesar 8.696,73 kg per cm, 8.928,68 kg per cm, dan 9.208,31 kg cm rata-rata 8.944,54 kg cm. Sementara tegangan lentur akibat beban gandar diperoleh dari maksimal perhitungan sebesar 1.193 kg per cm dengan tegangan longitudinal akibat perubahan temperatur sebesar 1.102 kg per cm. Dengan demikian, sambungan las Ternit rel R54 dapat dioperasikan pada lintas angkutan batubara sepanjang tidak diketemukan adanya indikasi cacat pengelasan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan material dari suatu konstruksi selalu memiliki kekuatan menahan beban dinamis yang jauh lebih rendah dari kekuatan menahan beban statis. Terima kasih. Ya, mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.